Balik lagi bareng gue Arya dan Onci. Dan sekarang kita mau ngomongin lagi film-film yang cocok ditonton sambil rebahan. Tentu saja di platform kesayangan sejuta umat ya, yaitu Netflix. Judulnya adalah Tiger Stripes. Benar banget. Ini film yang cukup mengerikan ya dari judul. Menariknya ini adalah film yang sebenarnya tayang tahun lalu di JAV, cuman aku nggak sempat nonton sih. Ini film Malaysia ya, bercerita tentang anak bocah cewek ya, berusia nggak tahu berapa, pokoknya kelas 6 SD lah. Kayaknya kelas 6 ya, soalnya ya, di bukunya tuh kayak 6 gitu loh, ada gambar tulisan ya, 6 kayaknya. Namanya Zafan ya. Dan dia ini punya temen ya, berdua. Sohib. Jadi mereka bertiga sohib. Yoi. Si Farah sama Mariam ya, kalau nggak salah. Dan film ini dibuka dengan adegan si Zafan ini lagi joget TikTok gitu lah. Itu kaget sih aku. Iya. Masih lengkap bajunya. Terus dia dibuka satu-satu, kerudungnya dibuka. Edan. Dibuka. Itu the best sih. Tapi keadaan yang nampak fun selalu setiap saat, setiap hari ya bersama Zafan tiba-tiba berubah ketika Zafan mengalami datang bulan atau menstruasi pertama kali. Nyeritain pubertas seorang anak cewek ya dengan cara yang sangat menarik aja menurut aku gitu. Iya, ya, banget. Terjadi di Malaysia ya, yang bener-bener deket sama Indonesia lah. Jadi kayak relate banget gitu. Apalagi di Malaysia kadang masih lebih tertutup ya, maksudnya lebih konvensional lah. Yang paling menarik itu dari awal emang karakter utamanya sih. Iya benar. Si Zafan ini gila juga ya. Maksudnya dia dengan umur segitu, dia bisa memerankan karakter yang gila gitu loh. Si Zafan ini di highlight banget kan dari awal sampai akhir, dari mulai tarian di awal dan tarian di akhir itu memorable buat aku. Itu kayak gila, kaget loh sumpah dengan kelakuannya yang di luar batas wajar gitu, kayak wow gitu. Itu sih ya, tapi kita keren banget dan sih. Kita kayak memaklumi ya emang anak SD emang gini sih, tengil-tengil. Iya, agak lain memang dibanding temen-temennya. Cuman ya itu dia sebenarnya kan pinter juga kan di sini. Bener. Jadi kayak keren sih karakter si Zafan ini. Selain itu juga kan karakter-karakter lainnya juga cukup mencuri perhatian sih. Yang mencuri perhatian aku yang jadi Farah, nyebelinnya dapet banget ya. Judes tengilnya dapet banget sahabatnya itu. Terus yang mencuri perhatian lagi Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz kan ya? Makanya iya itu. Pokoknya itu juga menarik perhatian, mencuri sama kepala sekolahnya juga mencuri perhatian. Gambaran period pada anak yang baru pertama kali itu kayak gila, keren banget. Maksudnya kok bisa jadi film gitu. Cuman gue pengen ngasih tahu lo kalau orang pertama kali menstruasi itu begini. Terus jadi film, tapi filmnya tuh bagus gitu. Padahal itu kayak simple dan nggak kepikiran gak sih kayak. Benar. Emang menarik ya orang period itu gitu kan. Ternyata bisa dibikin kayak gini tuh sesuatu yang kayak gila sih. Kritik juga kali ya, karena ya anak cewek pertama kali period. Dengan budaya yang serba tertutup ya, dikit-dikit tabu, jadinya kayak hal yang waduh gitu, aneh banget. Sebenarnya ya enggak, itu kan siklus hidup gitu ya. Dan padahal mereka kan begitu semua. Dan mereka juga nanti bakal begitu semua. Karena kan cewek semua kan nontonnya. Iya. Dan ya itu bukan dari situ juga gitu, kita ngeliat perspektif orang tua si Zafan juga gitu kan, yang emang ngerti atau enggak sih gitu anaknya lagi kayak gini gitu kan. Nah itu juga menarik sih gitu, kayak sedikit ya meskipun nggak terlalu banyak di highlight ya. Cuman dari situ kelihatan gitu ya, lingkungan keluarga pun menyingkapi hal gini kok masih kayak gini gitu di sana. Di sini tuh ya edukasi tentang reproduksi, tentang menstruasi itu kayak harus banget ya. Apalagi sebenarnya kan dia sekolahnya sekolah perempuan ya. Maksudnya kayak harusnya lebih ada lah pelajaran tentang itu gitu. Jadi ini tuh kayak kasihan, bahkan persahabatan mereka hancur cuma gara-gara itu kayak gitu gitu. Maksudnya gini, nggak mau lagi deket dia, kenapa? Iya kan menstruasi itu gross gitu kan. Terus dia bau badannya sekarang kayak gitu-gitu. Jadi kayak kesian, jadi nggak ada temennya. Terus belum lagi biasa kalau ada satu yang jadi ketua, yang lainnya ngikutin gitu. Jadi dia jadi makin gak punya teman kan, gara-gara jangan mau tahu sama dia gitu. Orang tuanya juga kayak nggak deket ya. Dia kan anaknya urakan ya, maksudnya kayak gitu. Pas ngomong sama bapaknya langsung kayak jadi anak yang berbeda ya, langsung kayak aku boleh nggak gini-gini. Jadi kelihatan banget kalau dia tuh nggak deket sebenarnya. Terus bapaknya kayak nggak berguna dalam rumah tangga kalau menurut aku. Kerjaan cuman dia. Tipikal bapak-bapak lah. Ya tapi nggak gitu juga ya, itu nggak banget. Terus aku suka di sini gimana penggambarannya itu ya, metafor menstruasi ke anak cewek itu menarik bagus sih. Bagus ya. Ya judulnya Tiger Stripes gitu, jadi kayak
bentar lagi jadi macan gitu ya. Iya benar. Gatal-gatal, terus apa tumbuh bulu ya itu kan kalau bertas kan numbuh bulu-bulu. Di sini digambarnya kayak dia numbuh kumis gitu. Gatal-gatal, ada kayak bercak-bercak gitu kan. Terus lebih sensitif ya, bisa mencium. Iya temennya. Yang hilang itu. Ada di atas pohon. Sialan. Ya, terus lebih lapar ya kan. Dia kayak udah tonton gitu. Jerawat ya kan dia pas pertama mulai nggak ada, terus ada kecil-kecil gitu, lucu. Ya, detail sih. Ya maksudnya detail-detail kayak gitu. Dan ya digambarinnya emang beberapa adegan tuh ya sangat surreal gitu. Jadi ini kayak ada batasan ini yang bener, ini yang cuma ada di kepala dia gitu. Tapi ya kita ngerti gitu. Oh ini dia lagi jadi macan nih gitu. Kalau kurang banget sih nggak ada yang terlalu ganggu ya. Cuman kayak misalnya ada sedikit masalah waktu itu agak harus ini, maksudnya kayak kadang ini mensnya udah berapa hari kayak gitunya kan nggak jelas gitu. Sama ini karena kamu bilang juga fokusnya banyak di sekolah, aku ngerasa kayak di sekolahnya tuh kurang rame gitu. Tadinya kan kayak kok pacarnya dikit di depan akhirnya beneran dikasih lihat semua, tapi ternyata emang dikit gitu. Emangnya muridnya emang dikit banget gitu. Agak kurang rame sih, cuman ya udah nggak terlalu ini sih sebenarnya. Interaksi di sekolah emang banyak, tapi ya untungnya beberapa interaksi di sekolah juga emang lucu-lucu sih gitu, memorable sih. Kayak pas pertama dia dihukum gitu ya sama kepala sekolah dia jadi contoh. Terus nanti tiba-tiba dia jadi mendapat ini apa gelar kehormatan pas pramuka. Itu apa sih pramuka lah ya, model kayak gitu. Kayak pramuka itu. Ya, pramuka kalau di sini gitu ya. Karena sudah nolongin temen, asik. Beda dia sekali puji-puji. Terus habis itu ini lagi dapat peringkat nomor 3 tertinggi. Itu juga favorit aku sih pas yang kata temennya kan udah sebel banget tuh sama dia. Kamu kenapa sih ngikutin aku terus? Terus dia bilang gini, ngikutin kamu. Tapi kenapa aku yang ranking 3, kamu ranking 4? Mantap, emang harus digituin tuh. Aku tuh ngeliat orang dibully itu gemes sendiri gitu. Pengennya aku yang bales. Aku juga suka gimana di sini sebenarnya ada detail-detail yang di sekolahnya tuh kayak diulang-ulang terus gitu. Kayak kepala sekolah selalu ngasih pengumuman apa namanya, nanti ujian beberapa bulan lagi. Kalau yang lulus belajar, kalau tidak ya sudah. Anjir apa itu sialan. Seralah mau ngapain gitu. Masalah gitu. Tapi lucu. Nanti ada lagi dia gitu lagi. Sialan. Ada kepala buntung itu the best. Itu the best banget. Itu kaget sih. Lagian datar lagi. Ibaratnya gini loh, orang lagi menstruasi terus dibikin emosi mulu gitu. Jadi ya udahlah, jadi makin lah. Itu bagus sih, itu ngegambarin banget orang pinter yang sok pinter ya. Gitu, kayak gitu ya. Pinter yang bohongan itu mah. Iya, pinteran. Sok pinter gitu kayak beneran pinter padahal mah sotoy. Sama aku juga suka sih, ini kan kayak lokasinya tuh kayak di hutan. Nggak ngerti aku pokoknya. Hutan, dia tuh sungai, sering main di hutan sama sungai. Tapi di satu sisi juga nambah kesan ngerinya gitu. Ngeri. Kan bener nggak sih? Ketika malam-malam yang dia lagi main apa namanya ayunan gitu, terus tiba-tiba ngelihat pohon gitu. Itu belum malam malah? Iya sore lah ya, kayak maghrib gitu. Ya maksudnya ada momen-momen yang emang bener-bener tapi dapet ya. Iya, anjir bisa ya gitu ya, ngeri. Tapi ya udah gitu doang gitu. Kayak bukan jump scare, bukan apa, tapi kayak cuman ya udah lebih ke atmosferik. Terus favorit aku juga inilah yang mengagetkan. Tiba-tiba di kantinnya gambar yang tidak. Astagfirullah, kaget gue. Iya. Ya ampun, nih bocah gambar apa? Bener-bener itu kayak ngagetin sih, sama kelakuan dia tuh suka di luar batas tuh. Lihat kelakuan itu di Amerika atau di apa mah biasa gitu ya. Tapi ini di Malaysia gitu, jadi kayak kocak aja pas ngeliat kayak gitu. Sialan. Kalian nonton aja Tiger Stripes mumpung ada di Netflix nih. Ini mantep sih film Malaysia yang masuk Netflix ya. La Luna juga ada di Netflix, udah di review juga itu sama Rashid, itu juga ada di JAV tahun lalu. Jadi pokoknya nonton dah. Baiklah, kalau kita kasih skor berapa nih untuk Tiger Stripes? 7,8 pulpen kadal per 10. Pulpen lucu banget. Aku kasih 8 aja lah. Ini emang film tentang bertumbuh yang beda ya. Iya, gambaran buat yang tidak tahu kalau menstruasi itu seperti apa. Buat laki-laki mungkin ya. Iya benar. Yang tahu dan gila, semua aja bisa kalah. Pak Ustadznya kalah istilahnya gitu. Semua kalah kalau udah lagi mens tuh. Mengerikan ya udah emang semengerikan itu gitu.
sesuai judulnya dan posternya. Tiger Stripes. Silakan nonton, kalau udah nonton komen juga ya menurut kalian gimana filmnya, apakah kalian udah nonton dan suka dan pernah merasakan seperti Zafan ingin jadi macan. Tulis aja di kolom komen ya. Iya. Dan ya udah kalau kayak gitu jangan lupa like, comment, subscribe, follow dan juga join membership Cinecrip ya. Iya. Dan ya udah kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.